Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Setelah membahas pokok utama pandangan Sanders dalam video sebelumnya, sekarang hal tersebut akan diperbandingkan dengan pandangan lawan-lawannya. Saya akan berfokus pada pembahasan Sanders tentang kitab-kitab Apokrifa, Pseudepigrapha, dan Qumran. Walaupun ia lebih banyak membangun tesisnya berdasarkan literatur rabbinik, namun karena literatur tersebut adalah secondary source dalam pembahasan Yudaisme Bait Allah kedua, maka saya tidak akan membahas bagian tersebut. Ada 5 literatur dari penelitian Sanders yang saya akan bandingkan dengan pandangan-pandangan dari lawan-lawannya, yaitu Qumran, ada Ben Sirach, ada Mazmur Salomo, lalu ada Jubiles, dan juga 1 Henokh. Menurut Sanders, komunitas Qumran memandang pilihan dan penetapan Allah adalah dasar panggilan orang atau bangsa yang terhisap dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Salah satu bukti yang diangkatnya adalah meski demikian, komunitas Qumran juga menekankan aspek tanggung jawab atau pilihan individual berkenaan dengan masuknya, tetap tinggalnya, atau dikeluarkannya seseorang dari ikatan perjanjian. Sanders memperlihatkan hal tersebut dalam Jadi, dalam soteriologi Qumran, ia menemukan bahwa pilihan personal seseorang untuk bertobat dan bergabung dengan Israel sejati, the true Israel, menentukan keberadaan atau status orang tersebut dalam perjanjian dengan Allah. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau bertobat, walaupun ia telah bergabung dengan komunitas Qumran, maka ia akan dikeluarkan dari komunitas. Ini berarti orang tersebut berada di luar perjanjian. Terkait dengan hukum Taurat, menurut Sanders, komunitas Qumran memandang perintah Tuhan bersifat mengikat, namun harus dipelajari dan dilakukan dengan rela hati. Kunci untuk memahami hukum adalah hikmat Allah. Salah satu bukti yang diangkatnya adalah komunitas Qumran juga menyadari walaupun mereka telah berada dalam komunitas perjanjian baru, New Covenant, namun mereka tetap berada dalam daging atau kelemahan manusiawi.
Mereka memiliki pengharapan bahwa pada hari terakhir ketegangan tersebut akan teratasi. Jika mereka berdosa, maka Allah akan menghukum mereka, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Seperti tampak dalam mengenai penebusan. Menurut Sanders, komunitas Qumran memandang penebusan bukan sebagai persembahan atau korban, namun perilaku kehidupan. Perilaku hidup sebagai penebusan tidaklah terkait dengan keberadaan orang-orang yang berada di luar perjanjian. Ini berarti penebusan bukan sarana keselamatan, namun sarana untuk tetap berada dalam perjanjian. Marcus Bockmull sepandangan dengan Sanders dalam memandang gagasan atau konsep getting in komunitas Qumran yang bersifat paradoks. Satu sisi, komunitas Qumran memahami keselamatan itu telah dipredestinasikan Allah. Namun di sisi lainnya, keselamatan adalah karena pilihan individual seseorang untuk bertobat atau meninggalkan kehidupan yang jahat dan membuang segala kekerasan hatinya, kemudian masuk dalam komunitas. Selain itu, menurut Bockmull, paradoks kedua dalam soteriologi mereka, yakni walaupun keselamatan telah dipredestinasikan, namun sama seperti seseorang dengan pilihannya sendiri masuk dalam komunitas, maka seseorang atas pilihannya sendiri dapat meninggalkan komunitas atau jadi murtad dan dibinasakan Tuhan. Sedangkan mengenai Taurat, ia berpendapat komunitas Qumran memandang ketaatan pada perintah Tuhan adalah tanda orang yang dibenarkan. Sebaliknya, orang yang melawan peraturan Tuhan adalah mereka yang dikategorikan atau diidentikan sebagai orang murtad atau fasik. Orang berdosa akan ditolak atau dikeluarkan dari komunitas kecuali orang tersebut bertobat dari kefasikannya. Menurut Bockmull, gagasan tersebut menyatakan bahwa secara tidak langsung yang menentukan seseorang untuk dalam perjanjian adalah ketaatan orang tersebut. Terkait dengan penebusan, menurutnya komunitas Qumran memahami penebusan sebagai berikut. Pertama, tindakan satu sisi dari pihak Allah dan dikerjakan semata-mata atas dasar ketetapannya. Kedua, penebusan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang ada dalam komunitas, sedangkan untuk orang yang di luar komunitas dan yang tidak bertobat, penebusan itu tidak berlaku. Getterkohl juga meneliti soteriologi Qumran dari perspektif eskatologi, dan ia menemukan komunitas Qumran meyakini keselamatan mereka di masa yang akan datang ditentukan oleh ketaatan mereka pada hukum Tuhan. Salah satu bukti yang diperlihatkannya adalah dilihat dari aspek getting in dan staying in, soteriologi Qumran bersifat paradoks. Komunitas Qumran meyakini karya Allah dalam panggilan dan penetapan mereka sebagai umat Allah. Namun di sisi yang lain, mereka pun memandang masuknya seseorang dalam perjanjian adalah
pilihan personal orang tersebut. Berkenaan dengan aspek staying in, mereka meyakini penghukuman atas ketidaktaatan pada hukum bukan untuk membinasakan, namun untuk mengembalikan mereka kembali ke jalan Tuhan. Di sisi yang lain, mereka juga meyakini ketidaktaatan pada Tuhan akan membawa kebinasaan di hari penghakiman. Menurut Sanders, Sirach memandang Israel sebagai umat pilihan dan hubungan antara Allah dan Israel diikat oleh perjanjian. Seperti ditegaskan dalam Sirach 17 ayat 11-12. Ini berarti menurutnya dasar panggilan Allah atas Israel adalah ketetapan atau anugerah Allah sendiri. Dalam menyatakan perjanjiannya, Allah menyertakan perintah-perintahnya, dan menurutnya perintah Allah tersebut diberikan dalam konteks seseorang yang telah ada dalam perjanjian. Dengan demikian, ketaatan pada hukum dilakukan bukan untuk masuk dalam perjanjian, namun untuk tetap tinggal dalam perjanjian. De Silva melihat hal yang sejajar dengan Sanders, bahwa dalam Ben Sirach, ketaatan pada hukum dilakukan untuk menolong manusia mendapatkan kemuliaan, kehormatan dalam jalan hidupnya. Salah satu teks yang dirujuknya adalah Sirach 9 ayat 16. Sanders berpendapat bahwa Sirach memandang perintah Tuhan harus ditaati, sebab ketaatan pada perintah Allah akan mendatangkan upah atau reward, sedangkan ketidaktaatan akan mendatangkan penghukuman atau punishment. Menurutnya, penghukuman itu diberikan dalam dunia ini dan bukan merujuk pada penghukuman eskatologis, seperti ditulis dalam Sirach 41 ayat 5-6. Dalam hal penebusan, Sanders melihat bahwa kitab Sirach memandang penebusan yang dilakukan haruslah disertai pertobatan. Yang terutama dan menjadi tekanan dari Sirach bukan keharusan melakukan penebusan, namun sikap hidup yang menjauhi pelanggaran dan mengerjakan yang baik. Bagi orang yang taat pada Tuhan, anugerah Allah dan belas kasihan-Nya akan menyelamatkan mereka. Menurut Donald E. Gowen, gagasan keselamatan kitab Sirach bersifat dualistis. Di satu sisi, Sirach memandang Allah berdaulat dalam menentukan siapa selamat dan tidak. Di sisi lain, manusia dipandang mempunyai kebebasan untuk memilih yang baik dan jahat. Terkait dengan peran Taurat, Gabriel Boccassini menjelaskan bahwa bagi Sirach, hikmat itu adalah karunia dari Tuhan. Namun, untuk mendapatkannya bergantung pada ketaatan terhadap Taurat, seperti tertulis dalam Sirach 2 ayat 15-16. Menurutnya, pilihan manusia untuk melakukan apa yang baik dan jahat atau taat kepada hukum Tuhan dipandang membawa konsekuensi pada upah atau penghukuman yang akan diterima di dalam dunia ini. Hal ini berarti, seperti halnya Sanders, ia berpendapat Ben Sirach tidak membicarakan mengenai punishment dan reward dalam konteks eskatologi. Di sisi lain, Gather Cole tidak sependapat dengan hal tersebut karena ia memandang konsep
reward dan punishment dalam Sirach bukan hanya terkait dengan konteks masa kini, tetapi juga terkait dengan masa yang akan datang atau hari penghakiman. Ia memandang Sirach 44 ayat 12 sampai 13 dan Sirach 51 ayat 30 merujuk pada pembahasan reward pada hari penghakiman atau eskatologis. Dengan demikian, konsep reward dan punishment dalam konteks penghakiman sebenarnya juga hadir dalam kitab Sirach. Berkenaan dengan konsep upah dan penghukuman, Bocassini berpendapat di satu sisi Sirach mengajarkan bahwa Allah memberikannya berdasarkan sikap hidup manusia. Namun di sisi lain, Allah digambarkan sebagai pribadi yang maha pengampun. Di sini dapat dilihat adanya paradoks, di mana di satu sisi manusia akan mendapatkan reward atau punishment sesuai dengan perbuatannya. Di sisi yang lain, Allah adalah maha pengampun. Allah dapat membuat manusia tidak mengalami penghukuman. Menurut Sirach, asalkan manusia bertobat, maka mereka akan mendapatkan pengampunan. Dasar pengampunan tersebut adalah kasih dan kemurahan Allah yang besar. Jadi, soteriologi Sirach dilihat dari aspek getting in maupun staying in ternyata juga bersifat paradoks. Walaupun menurut Sirach, seseorang dipanggil Tuhan menjadi umatnya berdasarkan pilihan atau anugerah Allah, dan hikmat dari Allah akan membuat seseorang taat pada perintah atau hukum. Namun manusia dituntut untuk tetap setia hidup dengan sesuai hukum. Dan bila manusia tidak taat, maka orang tersebut tidak akan menerima kemuliaan di masa yang akan datang atau tidak diselamatkan. Dalam video berikutnya, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari pandangan Mazmur Salomo, Jubilees, dan 1 Henokh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.